di kelas online matematika bersama saya, Dina Satriani. Hari ini kita akan belajar tentang nilai optimum suatu fungsi objektif. Adapun indikator yang kita capai, yang pertama, menentukan nilai maksimum dan minimum berdasarkan permasalahannya. Yang kedua, menentukan fungsi objektif berdasarkan permasalahannya. Yang ketiga, kreatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan nilai optimum suatu fungsi objektif. Sebelumnya, masih ingatkah kamu tentang model matematika? Pertidaksamaan apa saja yang kamu temukan? Ya, benar sekali. Tanda pertidaksamaan tersebut menggambarkan batasan-batasan yang harus terpenuhi dari model matematika yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan AX tambah B. Nilai optimum satu fungsi objektif dapat diselesaikan menggunakan dua metode. Yang pertama, menggunakan uji titik pojok. Dan yang kedua, menggunakan garis selidik. Selanjutnya, susun model matematikanya. Model matematika dapat kita susun dalam bentuk tabel di mana kain jenis 1 dan kain jenis 2, kemudian ada kolom yang ketiga adalah persediaan. Berdasarkan tabel dapat kita peroleh bahwa tabel 1 25.000x tambah 15.000y kurang dari sama dengan 300.000. Kita sederhanakan sehingga dapat diperoleh persamaan 5x tambah 3y kurang dari sama dengan 60. Sedangkan dari tabel 2, kita dapatkan bahwa persamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 16. Untuk fungsi objektif, 40.000X tambah 30.000Y. C. Tentukan titik koordinat. Persamaan 1, 5X tambah 3Y sama dengan 60. Ambil titik X sama dengan 0, maka kita peroleh nilai Y sama dengan 20. Dan sebaliknya, jika kita ambil titik Y sama dengan 0, maka kita peroleh titik X sama dengan 12. Hal yang sama kita selesaikan untuk persamaan yang kedua. X tambah Y sama dengan 16. Jika X sama dengan 0, maka kita peroleh nilai Y sama dengan 16. Dan sebaliknya, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 16. Setelah titik koordinat kita peroleh, maka selanjutnya adalah kita gambarkan pada grafik himpunan penyelesaian dengan meletakkan masing-masing titik koordinat pada sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, tentukan titik potong dari kedua garis. Titik potong dapat kita peroleh dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi atau yang kita kenal dengan menggunakan metode gabungan. Substitusikan kedua persamaan sehingga kita dapatkan nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 10. Selanjutnya, tentukan letak daerah himpunan penyelesaian. Perhatikan tanda pertidaksamaan atau lakukan uji himpunan penyelesaian dengan mengambil titik uji sembarang yang memenuhi daerah himpunan penyelesaian. Misalkan titik 1,1 pada daerah 1 disubstitusikan pada persamaan 1 dan persamaan 2. Jika kedua-duanya benar, maka bisa kita simpulkan bahwa titik uji tersebut memenuhi daerah himpunan penyelesaian. Setelah kita menemukan letak daerah himpunan penyelesaian, selanjutnya adalah kita melakukan uji titik pojok pada fungsi objektif untuk menentukan nilai maksimum atau minimum pada fungsi objektif yakni 40.000X tambah 30.000Y. Substitusikan masing-masing titik pojok pada fungsi objektifnya sehingga dari permasalahan ini kita dapatkan nilai maksimum adalah di titik 6,10 dengan nilai 540.000. Dalam menggunakan metode uji titik pojok, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan konsep dasarnya, yaitu yang pertama, pastikan telah benar memilih variabel dan menyusun model matematika dengan memperhatikan tanda pertidaksamaannya. Yang kedua, letak daerah himpunan penyelesaian. Jika menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, bisa kita pastikan bahwa daerah himpunan penyelesaian terletak di bawah kedua garis.
Jika menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan, bisa kita pastikan bahwa daerah himpunan penyelesaian terletak di atas kedua garis. Jika menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan, maka bisa kita pastikan daerah himpunan penyelesaian diapit oleh dua garis. Selanjutnya, titik potong dapat kita tentukan dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi atau metode gabungan. Titik pojok itu adalah titik pada setiap pojok dari daerah himpunan penyelesaian yang disubstitusikan pada fungsi objektif. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga menambah wawasan peserta didik dalam menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif menggunakan uji titik pojok. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.